Sebetulnya bukan menyempurnakan yang sudah sempurna, tapi memperindah yang sudah indah. Memperindah yang sudah indah. menarik. Meskipun tidak ada kepalanya, tidak ada tangannya. Ya. Aku melihat ada keindahan dari ketidaksempurnaannya itu. Wah, Suwono sih udah tepuk tangan. Bapak Ibu nggak boleh nggak tepuk tangan nih? Iya. Nah, ini Gimana kebijaksanaan ini akan lahir kalau kita tidak memiliki cinta, kasih dan welas asih. Nah, jangan pernah meremehkan wanita keibuan. Enggak Su, saya selalu hormat sama istri saya Su. Saya disuruh jangan pulang malam, ntar saya nggak jangan pulang malam-malam. Saya respect. Enggak, ya tengah malam sedikit lah ya. Su, lanjutin dong Su, 4 unsur tadi apa aja Su? Yang pertama kan cinta kasih, tanggung Su. Cinta, kasih, lalu welas, asih. Cinta kasih, asih welas. kita ini harus punya welas, asih. Lalu kemudian mudita, nah, kayak guru kita Simpati. punya Wira Mudita Center. Mudita adalah satu joyfulness yang bahagia. Melihat orang lain bahagia, kita jadi bahagia. Empati, simpati, ya kita melihat semua orang mau sukses, kita senang. Dan terakhir ini keseimbangan batin atau pingtengsin. Seimbangan batin ini bahwa kita bisa menunduk. Artinya kita bukan menyembah pada sosok patung atau benda, tapi kita menundukkan kepala kita untuk si ego ini sendiri. Supaya kamu tuh bukan siapa-siapa. Yang ini udah sempurna, yang ini udah bagus. Orangnya pernah ada, pernah hidup, pernah mencapai dengan usahanya sendiri dan ke surga waktu masih hidup. Maka setelah meninggal kita hanya kasih bentuk patung supaya jadi objek. Tapi yang kita hormati adalah kebudayaan yang ada dalam diri kita. Setiap orang punya jiwa-jiwa Buddha. Oke, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu salah satu atau bukan salah satu sih ya. Tema atau konsep dari Vesa Festival kita yang di tahun 2026 ini adalah mengangkat konsep interbeings, saling keterkaitan satu sama lain ya. Jadi tanpa disadari kalau menurut di sini ya yang sudah dipelajari Bapak Ibu ya, kita semua tuh saling terhubung, tidak lepas dari satu sama lain gitu. Nah, saya mau mulai dari satu pertanyaan. Oh ya, untuk Mas Dwi dan juga Su nih ya. Kalau dari konsep interbeings kita itu saling terkait satu sama lain gitu ya. Nah, apakah memang seterkait itu dari kita sekarang? Apakah dengan konsep keterkaitan ini itu menandakan bahwa memang kita semua ini bahkan bukan cuma yang di sini itu memang saling terkait. Itu penjelasannya gimana Su? Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung. Keterkaitan tuh apa sih? Interbeings tuh apa sih gitu? Ya, kita pertama kali ya Mas ketemu ya. Tapi udah sering kita lihat di layar lebar. Hanya bisa ditatap, tidak bisa disentuh, tuing-tuing. Sekarang bisa Su. Sekarang ketemu. Artinya nggak ada sesuatu di dunia ini yang kebetulan. Bahwa memang kita mungkin dulu memang pernah ketemu. Maksud dengan beliau-beliau dulu mungkin juga berjubah gitu kan. Nah saya yang tidak berjubah gitu kan. Mungkin Anda adalah guru kita. Jadi kalau dalam bahasa Dharma, segala sesuatu itu ada inyuan, jodoh. Jadi dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Alam bawah sadar kita semuanya sudah akan menunjuk mana akan kemana, di mana, kapan, dan itu semua akan terkoneksi. Bila waktunya tiba, maka semua akan terjadi. Acara Waisak dari tahun ke tahun luar biasa. Dari patung Budanya yang berbentuk, sekarang udah bisa dikatakan transparan. Nanti Waisak selanjutnya arupa, tidak ada, nggak kelihatan. Bener juga ya. Ya kan? Dari berbentuk, terbang, transparan, tidak ada. Tidak ada. ide yang bagus Su Iya, ya. kita pakai kacamata Google nanti muncul itu 4 dimensi. Lewat kacamata. Oke, berarti memang sebenarnya secara hukum karma pun bahwa kita tuh memang saling terkait dan ada hubungan antara kita satu sama lain, bahkan dengan kehidupan lampau kita juga itu ada hubungannya. Oke, kita ngangkat dengan tema kita From Ajanta to Nusantara ya. Mungkin buat teman-teman ada di sini yang belum tahu apa tuh Ajanta gitu ya. Ajanta adalah salah satu temple ya, cave yang ada di India. Mungkin di belakang ini atau di kiri kanan udah ada foto-fotonya ya. Kalau dilihat sekilas fotonya, pertama saya lihat, saya kira ini di Candi Mendut. Nah, usut punya usut, so ternyata. Bentar kan nanya dulu, Ajanta ini Buddha rupangnya, apa tempelnya atau cave-nya?
Nama cave-nya, Cave-nya Su ya? nama cave-nya, Oh. nama tempelnya adalah Ajanta Cave. Orang Abad, di Orang Abad. Jadi kalau kita pernah nonton film Jackie Chan, nah itu ada Yang pernah mana satu Su? tempel. Kan banyak. Judulnya apa ya? Yang ceritanya gimana Su? Yang ceritanya gimana? Yang ada nari-nari itu terdampar di The Myth itu ya? The Myth ya. Yang Jackie ada Chan banyak loh gua- filmnya. Iya, saya takutnya nontonnya Polystory kan nggak ada ya Su ya. Yaitu dia terdampar di satu tempat di India, di Alora itu. Nah itu di goa itu. Tapi itu bagian Hindu. Dan ini adalah bagian Buddhisnya. Oh. Di mana dari luar itu tidak kelihatan bendanya atau tidak kelihatan bangunannya. Ini nih, Ajanta ini. Tempat ini. Jadi kalau dilihat itu hanya bukit, taunya berlubang. Dan ketika kita lihat dalamnya adalah bangunan yang sangat terjaga sekali sampai sekarang. Dan ini adalah di abad kedua sampai abad kelima. Jadi ini sangat lama dan sangat tua, lebih tua daripada Nalanda, bahkan lebih tua daripada candi-candi yang ada di Indonesia. Dan kalau kita ke India, kita biasanya ada Dharma Yatra. Dharma Yatra itu berarti berkunjung ke tempat-tempat di mana Sang Buddha dilahirkan, mencapai penerangan sempurna, mengajar Dharma dan kemudian parinibbana. Kita hanya melihat candi-candi yang mirip dengan Sriwijaya, terutama kalau kita berkunjung ke Nalanda dari batu bata merah. Tetapi candi ini, goa ini justru kok bisa abad yang sangat lama terkoneksi dengan Candi Mendut yang sudah abad ke-6 sampai ke-8. Koneksi antara si ini dan Candi Mendut tuh apakah bentuk Cara Buddha lupangnya duduknya. atau ininya atau apanya Su? Posisi Buddha duduk seperti ini. Nah, Oh, itu foto yang kita pertama tadi berarti sih ya. Oh. Yang ini kurang lebih ini ya. Pas Buddha duduk. Duduk begini. Posisi duduk kayak gini berarti Posisi itu ya. seperti ini sama Oh, dengan oke. di Candi Mendut. Nah, ini adalah interkoneksi yang sangat luar biasa bahwa artinya di tempat ini dulu para biksu banyak belajar. Di goa-goanya mereka tinggal, mereka belajar, studi, dan yang hebatnya adalah ketika kita membicarakan kesenian pahat, seni rupa, ini bangunnya bukan dari bawah pondasi naik ke atas, tapi dari atas pahat sampai ke bawah. Karena di bawah tanah. Enggak. Iya, ini bukit. Jadi Oh. bukit, goa itu dipahatnya dari atas turun, satu lapis sampai ke bawah sampai seperti ini. Oh iya, tadi sempat muncul tuh Ya. fotonya. Dia kayak di satu bukit. Bukit. Kalau di luar nggak kelihatan bahwa Nggak itu adalah di kelihatan. dalamnya bangunan Iya. seperti itu ternyata ya. Baru kalau kita masuk baru wah gitu dalamnya. Dan ini adalah karya seni tertua daripada bangsa India yang sampai sekarang ini menjadi satu keajaiban di UNESCO. Dan gimana cara bangunnya? Sampai untuk gampangnya jawab, ini dibangun sama alien. Apa Su? Alien, Alien. makhluk planet yang Kenapa? bangun ini. Apa hubungan dengan alien? Karena susah diprediksi gimana cara bangunnya. Ini Nggak dari abad sulit berapa dijelaskan. gitu ya. Ya. Dari abad berapa kok bisa Tapi terbentuk kayak gini? kenyataannya ini bukan alien yang bangun, tetapi bangsa yang memang udah berabad-abad dulu udah jago sekali dari teknik pahat, teknik ukir, semua teknik seni sampai catnya. Ini cat lukis. Ini amazing sampai sekarang tidak luntur. Dan gimana mengutamakan suhu yang tepat, tidak merusak dalam, dan ini 700 tahun terlantar. 700 tahun terlantar sampai ditemukan kembali oleh orang Inggris sekitar 1800-an. Dan baru digali dan ternyata terjaga dengan luar biasa. Oh 700 tahun tuh berarti Ya. dia tertimbun Su. Iya. Seperti kayak hilang, 700 kemudian baru ada yang mulai ketemu. menemukan. Iya, baru ketemu. Masih terjaga Su. ya? Masih terjaga sampai beautifulnya seperti ini dan seninya itu kelas tinggi. Dan candi-candi lainnya di India seperti Nalanda University itu seperti di Sriwijaya. Karena memang ada ceritanya kan antara raja dulu hubungannya bahwa di Nalanda sendiri dibuatkan tempat khusus untuk raja siapa namanya? Kenneth lagi kan yang kena? Ah, nama rajanya? Raja Asoka. Bukan. Salah lagi ya. Lupa tadi. Su jangan bikin kita, ini loh Su. Saya nggak siap loh Su Kayak ini. tiba-tiba ditodong gitu jadi Iya. kayak ini Tiba-tiba apa? hang nama rajanya gitu ya. Nah, jadi di Nalanda dengan Sriwijaya itu udah terkoneksi. Tetapi budaya saat itu adalah batu bata merah. Tidak ada yang menemukan ukiran di batu. Jadi daerah India lainnya itu ya seperti itu candi-candinya. Tapi ini lebih tua, ini lebih canggih dan terkoneksinya. Kenapa kemudian terkoneksinya ke Candi Mendut dan Candi Borobudur kok mirip gitu kan. Padahal itu adalah abad yang terlupakan, bahasanya gitu. Ada sempat masa yang terputus.
Jadi kita ngomong interbeing. Jadi artinya benda-benda bisa dia tetap ada, dia hilang atau dia gimana. Tetapi orang nih yang membuatnya, senimannya, karyanya, yang berkaryanya, itu kan kesinambungan terus. Dalam setiap abad kelahiran. Ini kalau dalam Buddhis ya. Dalam Buddhis tidak pernah ada satu jengkal tanah pun yang belum pernah kita injak. Artinya Sang Buddha katakan, kita ini terus menerus lahir, tua, sakit, mati. Dan mempunyai misi, dan misi yaitu meneruskan apa yang kita belum selesai. Menyempurnakan yang belum sempurna. Inilah yang disebut dengan interbeing. Jadi kita ini adalah orang jadul. Masa lampau. Koneksi terus setiap kelahiran. Untuk apa? Benda-benda yang dulu pernah kita bangun, pernah kita injak, pernah kita doa, pernah kita sembahyang, akan ketemu lagi. Karena dia tidak hilangan zaman. Sama seperti ceritanya Mas Dwi yang luar biasa ini, nanti kita korek. Ya nanti kita akan korek juga. Enggak mungkin kebetulan menemukan sesuatu, merombak sesuatu, bahkan sampai mengantarkan sesuatu. Dan mengatakan, ya memang ini adalah mungkin karya beliau di masa lalu gitu ya. Oke, saya cukup deh sampai sini. Ngantar sampai interbeing adalah satu konektivitas yang memang di alam bawah sadar kita pasti akan ada. Kenapa saya pakai jubah ini? Kenapa ketemu sama candi-candi yang tua begitu berasa kayak wah gitu, wah. Terus kenapa ketika kita ke India kemana, wah kita namaskara di satu tempat kayak wah. Dan kenapa saya mau jadi biksu, dulu ketemu Mas Su Xianping di Beijing. Jadi sebelumnya Su udah ajak kita ketemuan sama guru beliau dan diramalin ada 4 orang. Ini 70% harus jadi biksu gitu katanya. Oh dari dulu udah Ya, diramal. padahal dulu kan lagi pacaran dulu. Jadi kan masa sih gitu kan. Tapi ketika kita ke satu gunung, itu namanya Sangfangsan di Beijing, itu kita lagi duduk meditasi, yang lainnya lagi sibuk foto-foto. Nah di sini ada yang pernah kuliah di Beijing, teman-teman kita dari OBM, itu ada gunung Sangfangsan, sekarang udah ditutup. Kita cuma bisa sampai ke wiharanya, nggak bisa sampai goanya. Itu ada jalan kecil, jalannya naiknya aja tangganya tinggi-tinggi, pakai apa namanya rantai besar. Di tangga itu goa, patungnya tinggi bener kayak begini. Dalam goa, dan kita kecil banget. Ini gimana mahatnya, terus ada relief-relief dari dewa sampai neraka. Itu dari patung-patung kecil ada reliefnya, setiap level kita bisa melihat ada air sungai yang ngalir. Dan yang paling menarik adalah goa-goa buat biksu-biksu meditasi dan berbaring. Jadi itu cuma cukup buat 1 orang berbaring dan 1 orang duduk di sana. Dan itu banyak. Terus saya bilang, pernah nggak ya di sini? Pernah nggak di sini? Kata-kata itu muncul terus taunya malamnya ya kita pada sana bilang suruh jadi sangga gitu. Udah pasti gitu. Wah, deg-degan. Dan anehnya waktu kita lagi meditasi di wiharanya berarti turun lagi, itu pas lagi salju turun. Dan yang lain sibuk foto-foto, kita bisa lihat loh kok salju di gunung ini, di bukit ini membentuk shape Buddha. Ada shape-nya lagi meditasi dan hanya kita berdua yang lihat gitu. Saya nggak lihat. Nggak lihat kamu. Iya. Ya. Takut nih, tiba-tiba saya sudah jadi suhu Iya, juga lagi. jadi ya, wow, dan itu open. Berarti kan dalam batin saya pasti pernah di tempat ini. Nah, ketika kita melihat stupa-stupa, ternyata puluhan ribu biksu yang pernah ada di situ. Dan batin kita ngomong, kita pernah nggak ya di sini kayak gitu-gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan terus terjawab ketika kita memang sudah menjalani. Oh, tempat ini kita kenal, tempat ini ada sejarahnya. Oh, tempat ini kayaknya deket, jadi kayak deja vu bahasanya gitu. Ini kita korek Mas Dwi ya lebih jauh. Oke. Saya tertarik sama ini Kenneth, menyempurnakan yang belum sempurna. Kita tahu lebur itu menyempurnakan yang bukan belum sempurna kali Mas Dwi ya. Lebur itu kan menyempurnakan sesuatu yang Yang sudah hilang tadi. itu iya, ya. tapi sebelum itu saya juga mau nanya nih, saya kenal Mas Dwi ini sebagai aktor. Nanti menyambung ke lebur juga, saat ini Mas Dwi itu merasa diri sebagai aktor atau perupa Mas Dwi? Boleh dua-duanya dibilang aktor Dua-duanya bisa, ya. dibilang perupa juga bisa. Aktor dan perupa. Iya. Apa yang membuat Mas Dwi menyenangi rupa itu sendiri Mas Dwi?
Sebetulnya bukan menyempurnakan yang sudah sempurna, tapi memperindah yang sudah indah. Memperindah yang Yang sudah sudah indah. menarik. Meskipun tidak ada kepalanya, tidak ada tangannya. Ya. Aku melihat ada keindahan dari ketidaksempurnaannya itu. Wah, Suwono sih udah tepuk tangan. Bapak Ibu nggak Iya. boleh nggak tepuk tangan nih. Iya. Nah, Ah, ini iya. saya merekonstruksi patung-patung dari pengrajin patung, bukan dari penemuan, bukan dari penggalian, bukan, tapi dari pengrajin-pengrajin patung. Ada yang dari Muntilan, Magelang, ada yang dari Mojokerto, dan ada yang dari Bali juga. Gitu. Nah, saya awalnya itu saya pernah syuting di daerah Muntilan, di tempat pengrajin patung. Yang saya lihat, kenapa banyak patung-patung patah dan rusak di belakang. Dan saya tanya, ini patung mau diapain? Saya tanya gitu. Terus pengrajin patungnya bilang, patung-patung rusak ini nggak ada yang cari mas gitu. Orang datang ke sini ya mereka pengen bikin patung yang sempurna gitu. Dan pengrajin patungnya sendiri juga mereka membuat patung yang mengejar yang sempurna, yang patah dianggap sama mereka ini gagal gitu. Nah, berangkat kenapa sih ketertarikan saya sama patung itu dari kecil itu saya selalu senang kalau diajak bapak saya ke candi. Sama seperti Suhu juga, iya. Jadi kayak sama kayak wah ini kok ini gimana bangunnya ya gitu. Terus rasanya saya bisa sampai sore itu saya nggak mau pulang gitu, saya senang di situ gitu. Dan makanya patung-patung yang saya rekonstruksi itu rata-rata patungnya semuanya Hindu dan Buddha. Gitu. Dan saya melihat juga di candi-candi itu kan patung-patung itu kan semua kan ada yang patah, nggak ada kepalanya, nggak ada hidungnya, nggak ada tangannya gitu. Terus kenapa akhirnya jadi perunggu juga gitu? Ini lewat proses perjalanan juga gitu. Karena saya melihatnya gini, saya percaya batu itu bukan benda mati. Batu itu menyimpan energi. Gitu. Karena batu ini bersinggungan kan dengan manusia, dengan binatang, bahkan merekam semua kejadian yang bersinggungan dengan batu ini gitu. Bencana alam dan sebagainya gitu. Jadi saya percaya batu itu punya energi. Nah, saya melihatnya si pengrajin ini kan memberikan energi juga kepada batu yang tadinya hanya bongkahan gitu. Yang akhirnya dibentuk menjadi apa yang dia lihat dari situ gitu. Lantas kenapa patah ya gitu, rusak. Jadi saya melihatnya kayak ada patung-patung Buddha dan patung-patung lain itu di belakang itu kayak kehujanan, kepanasan, bahkan ditumpuk sama sampah. Terus ada ayam-ayam dan ditelein sama ayam gitu. Saya melihatnya tuh kayak ini proses perjalanan mereka yang harus dilalui gitu. Saya melihatnya gitu kayak apa ya, simbolisnya tuh kayak mereka kayak melewati proses karmanya, perjalanannya gitu. Sehingga mereka harus kepanasan gitu. Lantas patung-patung mana ya dari sekian banyak yang kenapa saya pilih gitu. Ada beberapa patung yang kayak merasa saya kayak terpanggil. Yang mana yang ada koneksinya sama saya, itu yang saya bawa gitu. Nah akhirnya saya kan bukan ahli perunggu gitu. Karena kenapa saya menggabungkan perunggu? Karena lebur ini itu kan apa ya, bagian dari ini semacam proses perjalanan saya dalam mencari jati diri saya lah gitu. Penggabungan dua material ini antara batu sama logam ini seperti apa ya, simbol bagaimana kita itu meleburkan tubuh, jiwa, pikiran dan spiritualitas kita gitu. Jadi batu itu simbol daripada gelap dan perunggu simbol daripada terang cahaya gitu. Jadi perjalanan dari gelap menuju ke terang gitu. Jadi lebur itu ya seperti itu perjalanannya. Nah Mas Dwi, tadi aku ada note satu hal yang menarik. Jadi Mas,
kita luruskan sedikit ya. Berarti rupang-rupang yang Mas Dwi restorasi itu bukan rupang yang tiba-tiba ditemukan, tapi itu adalah rupang yang memang ada dari si pengrajin-pengrajin itu tadi. Iya, dari Itu pengrajin. rusak, Mas Dwi tertarik untuk menyempurnakan si rupang ini, berarti gitu ya? Iya, bisa dibilang itu apa ya? Saya mendaur ulang karena mereka menganggap itu sudah sesuatu yang gagal dan dibuang gitu. Sudah rusak gitu ya Sudah dipikir rusak ya. gitu. Nah tadi kan Mas Dwi juga memilih, nggak sembarangan milih rupang-rupang. Oh ini saya mau yang ini deh. Katanya kan ada yang Mas Dwi rasa, oh kayaknya saya pengen rupang yang ini nih. Gitu kan ya. Jodoh, kayak nyari jodoh. Iya kayak misalkan nih kita lewat di toko baju nih kalau saya nih ya. Lewat, kayaknya yang ini bagus. Kan nggak ada tiba-tiba kenapa saya bisa milihnya baju yang itu. Nah saya mau geser ke Su sedikit Su. Apakah, kenapa koneksi itu tuh, apakah itu sebuah kebetulan aja Su? Atau itu ada teorinya Su? Kita lihat judul Interbing ini kan dikemukakan oleh Thich Nhat Hanh, Master Zen Meditation dari Vietnam. Kalau kita baca buku-bukunya beliau, cuma di buku beliau yang ngomong kayak tadi, batu itu ada energi. Coba baca, di semua buku Buddhis jarang kita doakan batu, air, sungai, gunung, itu jarang didoakan. Tapi khusus oleh Master Thich Nhat Hanh, dia khusus mendoakan batu yang pernah berjasa, gunung yang selalu kulihat, benda mati kok didoakan. Dan dia menganggap seperti benda mati hidup. Nah tadi dijawab oleh Mas Dwi, yang hidup itu apa? Energinya. Mereka adalah saksi bisu dari setiap perjalanan. Mereka adalah yang menyaksikan gimana semua ini ada berproses. Ada sebab akibat, ada sebab musabab, yang semuanya itu saling bergantungan. Demikian dengan jodoh. Kenapa pakai baju ini di sini gitu ya? Kenapa nggak pakai celana panjang, kok pakai rok? Cocok dengan atasannya. Ini kan kita janjian suhu. Janjian Su, kan Kita bukan rok janjian nih Su. dulu. Mak. Jadi semua bukan tiba-tiba, kayak misalnya tuh ada sesuatu yang memang sudah terarah gitu. Dan kalau kita lihat energi, kayak ini kita cuma lihatnya kok bentuknya batu yang transparan, padahal itu kan dari baja yang dirakit sedemikian rupa. Tapi di mata Mas Dwi yang pematung atau seni, ini udah jiwanya udah berbeda lagi di mata beliau. Dengan di mata kita semua tidak sama dalam melihat. Yang tadi nggak ada kepalanya adalah indah, karena di mata beliau jelas ada kepalanya gitu kan. Sehingga bisa bentuk dari perunggu itu mukanya kok bisa pas gitu ya. Nah kenapa enggak yang bentuknya berbeda-beda? Nah itu karena alam bawah sadar kita semua saling terkoneksi masa sekarang dan masa lampau. Dan yang akan datang juga pasti karena dari masa sekarang kita merangkum semuanya akan terwujud di masa yang akan datang suatu pekerjaan yang belum kita selesaikan. Berarti mungkin semua ini di dunia ini akan saling melengkapi. Ketika tadi ada pengrajin udah bikin, tapi ini menurut dia gagal. Di mata Mas Dwi, ini adalah pekerjaan yang belum sempurna, maka saya harus melengkapi. Nah, ternyata dalam alam bawah sadar beliau, karena beliau juga ternyata belajar mindful, belajar meditasi, bahkan semua panca indera pun menjadi objek buat beliau untuk eksplorasi dan eksploitasi tentunya ya. Nah, karena belajar parfum, kita parfum biasa aja kan, ini sampai mendalami, ada parfum wangi Borobudur. Dan parfum wangi Borobudurnya berlantai-lantai, lapis-lapis, tidak sama wanginya. Cuma beliau yang bisa cium. Itu kita Saya perlu aja nggak belajar Su. ngerti. Ini adalah satu keunikan. Nah kenapa? Ya tadi, indera penciuman kita mungkin masa lampau mengenang. Kayak kita baunya sawah. Buat semua orang ke sawah biasa. Tapi buat orang yang ada saya satu teman, dia setiap kali ngelihat sawah, kalau bawa mobil, susu kita pelan dikit ya, pelan dikit. Kenapa? Sawahnya bagus. Lewat lagi ada sawah, pelan lagi, pelan lagi. Betapa dia dengan sawah itu begitu connected. Dan ternyata ya menurut Mas Dwi yang penciuman, wangi Borobudur ada wanginya. Tiap level berbeda. Saya langsung tanya, level yang tertinggi gimana? Semakin tinggi semakin soft dan halus, ya itu kan alam arupa gitu. Nah ini kalau nggak belajar meditasi bagaimana Mas ini bisa muncul gitu. Tanyanya ke sini lagi.
Mas Di, tapi kalau tadi mau nanya terkait dengan karya juga ya, terkait dengan lebur dan lain sebagainya. Sebenarnya ini lebih ke merestorasi di kepala, merestorasi atau merawat atau apa sih Mas Di sebetulnya? Aku nggak tahu ya, mungkin hampir ada kemiripan antara merestorasi dan merekonstruksi. Karena aku tidak mengubah bentuknya, aku berusaha mengembalikan ke bentuk aslinya. Oke. Seperti kalau di patung-patung Buddha ini memang aku sudah bisa kayak membayangkan melihat wajahnya. Makanya kalau bisa dilihat semua patungku wajahnya nggak ada yang sama. Karena pasti apa ya, ya cuman satu cuman ada satu di dunia nggak akan bisa dibikin. Karena nggak mungkin cetakannya saya bikin ke patung yang lain. Karena kan proses patahnya proses alam. Tapi ada yang sedang saya buat sekarang ini, udah 2 tahunan belum jadi, itu patungnya Dewi Sri. Itu saya bingung karena saya dapat itu kepala sampai ke sini aja gitu. Karena kan Dewi banyak ya gitu. Jadi ini mesti mikir ini Dewi apa gitu. Sampai suatu saat saya kayak meditasi dan saya ngerasa oh ini Dewi Sri gitu. Udah akhirnya saya bentuk. Fotonya belum ada di sini. Apa itu yang paling lama Mas Di? 2 tahun? Iya, karena itu akan jadi yang terbesar yang pernah saya buat. Yang terbesar yang pernah Iya, dibuat? ukurannya 1:1. Jadi Oh, ya kalau jadi itu mungkin bisa tingginya sekitar 180-an sentimeter, 180-an sentimeter. Mas Di dalam proses bermeditasi tadi, membayangkan, mencari inspirasi lah mungkin bisa kita katakan begitu ya. Iya. Itu prosesnya panjang atau ada, apakah diam atau ada refleksi-refleksi yang muncul? Karena kalau kita lihat Instagram Mas Dwi, itu sangat-sangat puitis, sangat-sangat penuh dengan refleksi dan lain sebagainya Mas. Itu boleh dieksplor gak Mas di area sana? Memang membutuhkan proses yang sangat panjang karena aku pun pernah juga mengalami proses kejatuhan sebetulnya. Yang bisa dibilang itu proses purifikasi bagi aku gitu. Di saat aku pernah tersandung lah dengan sebuah kasus gitu. Dan momen itulah aku bisa mendapatkan, itu udah membuat patung. Itu saya awal membuat patung itu 2018. Dan saya tersandung kasus itu pas awal Covid. Gitu. Awal Covid 2020 ya. Ya, itu selama perjalanan itulah itu saya semacam kayak digembleng lah, saya di dalam tuh kayak saya masuk ke dalam goa ibaratnya gitu. Dan keluar ya banyak pelajaran yang saya dapat gitu. Akhirnya lebur yang tadinya saya pikir hanya sebuah karya visual dan ternyata semakin berkembang lagi. Di situ saya banyak menulis semacam kayak quotes gitu selama di dalam. Jadi kayak banyak sekali flashback dosa di masa lalu saya gitu ya. Terus saya tulis, akhirnya lebur ini semakin menambah lengkap tadinya visual menjadi penggabungan antara sastra juga gitu dan spiritual. Jadi kalau saya pamerkan patung saya masukkan dengan beberapa tulisan narasi itu gitu. Jadi bagian kayak proses perjalanan jiwa setiap manusia seperti apa gitu untuk lebih reflektif gitu. Seru ya, jadi semuanya ada, semakin terasa. Ya. Semakin ada rasanya. Itu ada perjalanan juga karena selama proses, aku bisa cerita sih perjalanannya asal muasalnya saya bikin patung ini. Aku juga bisa dengar Mas Di. Ya, itu momen di saat saya itu menemukan perjalanan yang kayak di mana sih pencerahan itu ada. Saya sempat mencari itu gitu. Gimana Mas? Di mana sih? Saya sempat mencari di mana itu kebahagiaan, di mana itu Tuhan gitu. Saya sempat mencari itu dan saya mencari apa tujuan saya lahir di dunia ini. Karena saya percaya nggak mungkin saya lahir kebetulan dan nggak ada tujuannya gitu. Gitu. Saya mencari itu gitu. Dan sampai akhirnya saya masuk ke dalam itu, tersandung dengan kasus itu, sampai pada satu titik yang
besok akan di press conference saya dan akan dibuka kasus saya itu gitu. Dan yang tadinya profesi saya kan sebagai aktor yang sangat berkaitan dengan citra, image dan sebagainya gitu. Dan selama ini juga saya berkarya sebagai aktor, saya selalu mengejar mencari apa peran saya berikutnya, apa berikutnya gitu. Pengen yang lebih menantang, pengen yang lebih ini gitu. Ternyata pada satu titik pas saya mencari itu dan sampai akhirnya saya masuk ke dalam, ternyata yang tadi saya cari itu, semakin saya cari itu ternyata semakin gak ada. Jadi saya mendapatkannya itu waktu saat saya menerima. Jadi waktu saat saya sudah selesai di press conference, saya itu langsung bebannya gak ada. Iya, bebannya tuh udah gak ada lagi karena kayak ya udah inilah saya apa adanya gitu. Jadi ya udah saya menjalani itu kayak bener-bener ya sudah saya menapaki ini semua gitu. Jadi bagian proses perjalanan ini yang tadinya saya berkarya untuk diri saya, akhirnya saya melihat di sini yang saya buat ini adalah bagaimana saya bisa menebarkan cahaya melalui karya saya. Termasuk dari film-film yang tawaran yang datang ke saya pun saya membaca sekarang skripnya gitu. Apa yang mau disampaikan dari film ini gitu. Baru yang kedua karakter yang saya perankan gitu. Ya karena saya disorientasi, saya kenal Mas Dwi ini tuh pertama kali banget itu kalau nggak salah dulu Mendadak Dangdut. Ya itu pertama. Itu kan rame kan. Terus terakhir tuh saya yang menemani saya kalau lagi di COVID itu saya ketemu sama tetangga masa gitu. Kemarin saya nonton sama anak saya Keluarga Super Irit. Itu kan semuanya lucu semua ya Mas Dwi ya. Disorientasi. Ikoniknya tuh gitu ya padahal ya sebelumnya ya. Makanya pas ngobrol begini, oh ternyata deep banget. Sangat berbeda ternyata ya. Sangat berbeda. Nah ini mungkin yang bertanya-tanya caption yang tadi dimaksud Mas Dwi. Nah ini dia captionnya ya. Silakan, oh iya. Mungkin Mas Dwi yang menulis boleh dibacakan kali ya Mas ya biar Biar lebih terasa terasa ya, Mas ya. Dwi, Oh ya. silakan. Ketidakseimbangan dan ketidakselarasan di bumi terjadi akibat demikian banyak orang egoistis yang tidak mau dituntun. Tanpa perubahan mendasar, ketidakselarasan dan ketidakseimbangan secara level energi akan membesar dan akan bisa mengakibatkan bencana masif di bumi. Ini kaitan dengan, maksudnya kalau tadi membuat cerita dan lain sebagainya, kemudian mulai memberi, ini salah satu ekspresi untuk kegelisahan, yuk kita sama-sama memberi atau gimana Mas Dwi? Iya, karena melihat keadaan sekarang itu kok semakin banyak orang yang lebih memikirkan dirinya sendiri gitu. Dan ngerinya itu adalah orang-orang ini mereka sudah mendapatkan sebuah jabatan yang di atas. Berarti kan dampak rusaknya semakin besar. Gitu. Dan akibat karena adanya ketidakseimbangan secara energi dan banyak mengeksploitasi bumi, hutan-hutan ditebang dan sebagainya, alam dirusak, ya udah pasti akan mengalami bencana yang sangat masif karena ada ketimpangan energi itu. Gitu. Ada ya, agak sedikit konsekuensinya. miris melihat keadaan kita sekarang gitu. Dan menurutku ini kejadian yang terus berulang kayaknya. Kalau bisa dibilang bumi ini kan sudah tua sekali umurnya dan lebih dulu bumi manusia berapa juta tahun kan, tapi Betul. umur bumi itu kan sudah tua sekali gitu. Gitu ya kita bumi nggak butuh kita sebetulnya. Bener Kita juga yang ya. butuh bumi gitu. Kita yang butuh bumi ya. Iya. Menarik. Tadi saya izin ya Mas Dwi, tadi udah ngomongin ada egoistis dan lain sebagainya. Kok saya pengen nanya sama Suhu gitu. Suhu boleh berikan tanggapan gak Suhu? Maksudnya dari seni merupa, dari proses pencarian inspirasi dan reflektif sampai bisa ke ngomongin egoistis dan lain sebagainya itu Ya, gimana? memang ngeri ya kalau kita lihat berita-berita sekarang. Tetapi itu dari sisi negatif. Tapi kalau dari sisi positifnya, ini sekarang justru lucu gitu. Dengan kondisi yang ada sekarang Waisak berbarengan, kita di mana-mana. Dan kemarin ada yang bilang, kenapa sih kalian gak Waisaknya barengan lagi kayak zaman dulu di Borobudur? Kan sejarah juga yang mencetak kenapa kita terpecah-pecah. Gitu. Tapi makna positifnya adalah setelah kita lihat di Google Map ya,
Yang dari Budayana bikin di Candi Sewu. Kita dari Mahayana bikin di Candi Sujiwon. Dan Biku Tudong semua serta Biku Sangga lain berkumpul di Borobudur. Itu tarik garis antara peta yang ada di map. Ini garis lurus, ini garis tengah. Ini kalau digabung ini jadi segitiga. Segitiga Bermuda, tahu ya. Nah ini segitiga aktivasi candi. Aktivasi candi artinya kita tidak terhubung dengan dunia sekarang saja. Tapi kita terhubung dengan masa lampau. Kejayaan-kejayaan yang pernah ada di masa lampau, aktivasi. Karena Biku Tudong itu kan semua dari berbagai negara berkumpul. Dan mereka ada yang membawa misi menanam pohon Bodhi kembali yang ada di Thailand dari India dibawa berjalan kaki dari Bali itu ya sampai ke Borobudur, ditanam di sana. Dan di tengah perjalanan ada pesan, raja-raja dulu pengen ikutan dong ke Borobudur, yaitu pesannya mereka lah dalam perjalanan. Dan perjalanan ini akhirnya kita bertemu bahwa saat yang sama semua umat Buddha berdoa dan semua berharap semoga kejayaan yang namanya bangsa kita ini dulu ditakuti di seluruh dunia. Sekarang kita jadi negara kesannya kecil, padahal kita ini dulu adalah besar. Maka Bapak Aing, karena saya orang Bandung ya sekarang, jadi Pak KDM mengatakan istilah leluhur, kembali pada budaya leluhur. Kata leluhur itu dalam agama Buddha berarti ada kata dasar luhur. Agama Buddha menganggap Brahma Wihara atau bahasa Mandarinnya seuliang, sin, 4 hati tanpa batas. Ini adalah sesuatu keluhuran yang ada dalam diri kita. Bisa dikatakan leluhur karena mereka memang memiliki jiwa yang leluhur. Kenapa kita tidak menghormati leluhur kita, menjaga budaya yang sudah diwariskan, candi-candi dan segala macam. Malah kita rusak dengan budaya yang sungguh asing. Dan inilah saatnya kita merestorasi. Apakah budaya yang lampau merusak bangsa atau budaya yang lampau itu justru mengangkat nama bangsa? Bila dulu kita pernah berjaya, kenapa sekarang tidak bila kita kembali ke keluhuran itu sendiri? Jadi tugasnya Mas Dwi adalah ya menemukan kembali dengan bentuk-bentuk sebagai aktor, seniman, dan sebagai misinya lebih dikenal orang dengan film-film yang banyak menyentuh. Sekarang orang flexing di mana-mana, tapi beliau keluarga apa? Irit atau hemat? Keluarga super irit, Su. Super irit. Tapi iritnya mengandung arti diperankan dengan keluarga sendiri ya. Sampai katanya sekarang saya lebih hemat. Irit itu bukan pelit. Kita bisa hemat, bisa irit, tapi bisa menabung. Dan tabungan ini bisa menolong orang, bisa membantu orang, dan beliau bisa membeli patung-patung dan bahkan mengantarkan sendiri ke tempatnya. Sehingga membuka wawasan baru, rumah baru. Ternyata bumi ini kecil ketika kita terconnecting, tapi menjadi sangat jauh ketika kita tidak mau tahu dan kita tidak mencoba untuk menghubungkan koneksitas kita masa lalu, masa sekarang dan akan datang. Ya, ada loh sisinya beliau pernah ke negara di mana Buddha dilahirkan. Nah, tahu nggak? Tahu, tapi saya mau nanya yang lain dulu, Su, boleh nggak? Apa tuh? Su, interbeing itu kan keterhubungan. Kalau tadi Mas Ti juga ngomong, ini kan ada keterhubungan nih. Kayak tadi kita tidak menyadari kita nih yang butuh bumi sebetulnya. Bukan bumi yang butuh kita, kan banyak hal-hal seperti itu. Ya. Kalau kaitannya dengan konsep agama Buddha, Suhu. Paticca Samuppada. Paticca Samuppada. Dengan adanya ini maka muncullah itu. Dengan tidak adanya ini maka tidak adanya itu. Dengan lenyapnya ini maka lenyapnya itu. Nah, semua se-in-yen, sebab musabab yang saling terkoneksi. Kita koneksi lahir tua sakit mati. Buat orang-orang yang merasa hidup ini hanya satu kali, selesai. Tapi udah selesai dia mau kemana? Pasti ada kehidupan selanjutnya. Berarti mau ke surga, tapi nggak ada yang mau ke neraka kan? Kenyataannya. Saya belum berencana, Su. Oh, nanti saya kasih filmnya ya. Nggak usah lah, Su. Ternyataannya perbuatan baik kita sama perbuatan jahat kita nggak usah ditimbang. Udah pasti kita akan terseret ke alam bawah. Makanya ada perumpamaan, untuk naik ke atas itu harus berjuang, berusaha, effort keras, dan capek, melelahkan. Berbuat baik juga ibaratnya mau naik gunung. Berbuat baik itu susah, harus belajar, diniatin, harus dilaksanakan, dipraktekkan.
berbuat jahat nggak usah, otomatis gelundung-gelundung jatuh ke bawah. Nah, interbeing-nya ada di mana kesenambungan kita. Kita ini udah capek, lahir terus. Dulu pernah jadi alam bawah, tapi kita nggak mau ke bawah lagi. Kita juga pernah di atas, tapi kita bilang, kenapa saya sekarang jatuh? Saya kan pasti mau naik lagi. Nah, mau naiknya itu, apa yang akan kita lakukan? Otak memori ini udah setiap kelahiran. Maka tadi saya ceramah di sekolah anak-anak. Bilang, anak-anak, kalian kan mereka anak-anak semua. Siddhartha Gautama baru dilahirkan langsung jalan 7 langkah dan berkata, akulah yang tertua di dunia ini. Anak kecil ngomong yang tertua, bayi lagi. Akulah yang tua. Nah, aneh kan? Tua apanya, pertanyaan kan begitu. Oh, karena setiap kelahiran beliau sudah banyak belajar, banyak memahami, dan sehingga pemahaman itu yang tua. Banyak anak-anak kecil kita kok udah dewasa banget sih, bisa nasihatin mamanya. Kayak anak yang nomor 3 bisa membawa pencerahan gitu kan. Itu karena mereka bukan lahir, baru aja lahir dan connect sama kita. Tapi pas life-nya mungkin pernah jadi guru kita, pernah jadi orang tua kita. Dan semua ini adalah ketergantungan. Maka, ya itu. Nah berarti ini buat ibu-ibu yang sering marahin anak-anaknya karena bilang anaknya sok tua. Jangan-jangan anak kita tuh guru kita, mama-mama ya. Ini kan banyak, anak sekarang banyak yang sok tua, Su. Anak saya pun sok tua, Su. Anakmu juga? Sama. Sama gaya ngomongnya semuanya. Jadi kita nggak boleh marah-marah ya. Ya Ci ya. Cici udah ketawa-tawa tuh, anaknya udah tuh gitu kan. Yang sebelah sana itu ya Su ya. Ken mau nanya apa Ken? Oke, so tadi aku ada note satu hal yang menarik soal kelahiran kembalinya, so. Kita saling terkait, kita setelah lahir tua sakit mati, lahir lagi kalau beruntung lahir lagi jadi manusia nih, so. Berarti ada kemungkinan, so, kelahiran kita yang sekarang itu berasal juga dari kelahiran kita yang dulu lagi itu, so. Nah, kalau kayak tadi connect lagi ke Mas Dwi bilang tiba-tiba tadi ada Rupang yang kayaknya tuh cocok gitu ya, yang langsung klik banget begitu Mas Dwi tuh lihat Rupang ini. Apakah ini ada keterkaitannya, berarti ada keterkaitannya juga berarti Mas Dwi ya? Bisa jadi dulu, oh bisa jadi ini dulu sebenarnya memang punya kita, bisa jadi memang ini tuh tugasnya kita saat itu belum selesai berarti so ya? Dulu saya sebelum agama Buddha, saya tidak percaya dengan adanya kelahiran kembali. Ketika kita belajar sejarah, karena saya senang di perpustakaan kan, zaman Renaissance, itu kan zaman perubahan. Kata reinkarnasi itu dihapuskan, kenapa? Kekuatan The Witch sungguh luar biasa. Penyihir-penyihir itu pamornya sangat ditakuti saat itu. Dan mereka takut nanti akan lahir kembali dan menyatakan, saya The Witch yang dulu gitu loh. Maka dihapuskan kata reinkarnasi itu. Lalu setelah saya belajar agama Buddha, buku pertama yang saya baca, buku Tibetan ya yang Wajra saya baca itu The Third Eye, mata ketiga. Itu saya bacanya di Beijing, bahasa Inggris. Jadi ketika kita baca buku mata ketiga, itu berbicara tentang keadaan di mana saya bisa merasa masuk ke dalam cerita itu. Jadi gimana seorang Rinpoche menemukan bahwa dia adalah anak kecil yang dia anggap ini adalah Rinpoche, dites. Apakah betul dia adalah kelahiran sebelumnya Rinpoche A? Karena semua terdeteksi dari ramalan dia akan lahir di mana, nanti keluarganya siapa, itu kan dideteksi. Tapi setelah anak kecil ini akan dites, betulkah dia pas life-nya? Berarti dia harus dites dengan barang-barang yang di situ ada barang-barang dia di masa lampau. Ya, anak kecil ini akan pegang, misalnya pegang mic ini. Oh ternyata benar, ini adalah sini. Dan dites lagi dengan barang yang lain. Dan dia akan mengambil barang-barang yang memang milik dia. Karena ini anak kecil bukan anak biasa. Nah anak kecil ini adalah Rinpoche yang punya memori disertai dengan samadhi, perilaku dan segala macam. Jadi ketika dia lahir lagi, alam bawah sadar dia akan sangat kuat barang-barang dia. Dan di sini saya bilang, oh ya, berarti pembuktian reinkarnasi itu benar adanya. Nah, jadi dari situ kita kembali lagi ke Mas Dwi. Beliau akhirnya menemukan pencerahan. Kita di Mahayana ada yang namanya Pikwan. Pikwan itu tempat kita kayak di penjara. Tidak boleh ketemu dengan siapa-siapa. Kita hanya di situ baca kitab, meditasi. Itu ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Tibetan Buddhism ada yang sampai rambutnya panjang,
udah bewokan, kukunya panjang, mereka tidak boleh bergerak keluar dari goa. Itu adalah purifikasi kita dan pengenalan kembali ke masa-masa collecting memory semua. Apa Su namanya tadi? Pikuan itu Pikuan. apa ya, bahasa Indonesianya menyepi menyendiri gitu loh. Tapi satu tempat tidak boleh terkoneksi dengan siapa-siapa. Nah, yang Mas Dwi alami itu adalah purifikasi sendiri dan akhirnya recalling memory akan membawa kita, misi kita sebenarnya apa, kemana, koneksi sama siapa, sampai akhirnya beliau bisa ke Nepal. Makanya saya bilang pengalamannya apa gitu, terus apa yang dirasakan gitu, ternyata luar biasa cerita-ceritanya. Jadi kita belum kenal tapi kita kan sudah saling ngintip-ngintip gitu kan bahasanya. Dari ngintip itu, pengalaman tiap orang luar biasa. Makanya saya ketemu sama Ugyen yang mengantarkan Mas Dwi. Sama Ugyen itu baru pertama kenal, saya pengen ketemu gitu kan. Dalam artian kata gitu, etonya kita ketemu talk show bareng. Nah jodoh-jodoh ini terkoneksi untuk apa? Kita membuka lembaran masa lalu. Masa lalu sudah berlalu, nggak bisa diapa-apain. Tetapi masa sekarang, misi apa yang akan kita jalankan untuk membawa cahaya bagi banyak orang. Di tengah-tengah banyak ketidakpastian, korupsi di mana-mana, kita berbicara tentang bagaimana menghasilkan karma baik yang luar biasa untuk mengubah bangsa dan negeri ini. Di saat-saat orang tidak memperhatikan barang-barang yang bersejarah dianggapnya sebagai sampah, tapi ada yang memperhatikan dan menganggap ini menjadi barang yang lebih sempurna. Hal-hal ini adalah sesuatu yang mulia yang bisa kita lakukan di tengah ketidakpastian. Nah itu. Saya juga dulu nonton Suhu di YouTube, ketemu. Ya. Suhu YouTube-nya masih ada Zoom-nya lagi gitu, jadi rekaman Zoom. Kayak Zoom ya. Iya, zaman dulu ya. Ini boleh nggak kayak nanya nih, nyambung, mumpung lagi ngomongin kelahiran kembali, Oke, apa tuh ya? reinkarnasi. Saya mau tanya ke Mas Dwi, Mas Dwi melihat karya Lebur ini sebagai kelahiran kembali atau menghidupkan kembali, Mas? Iya, aku lebih di Lebur ini itu kelahiran kembali. Gitu, karena seperti apa ya, proses perjalanan, aku melihat seperti perjalanan jiwa manusia gitu. Yang benar tadi kata Suhu, memang masa lalu, masa sekarang dengan masa depan itu saling terkait gitu, terkoneksi gitu. Jadi ya apa yang kita tuai sekarang itu apa yang kita tanam di kemarin. Jadi apa yang kita tanam sekarang pasti kita akan menuainya nanti di masa depan gitu. Jadi kalau aku ditanya lebih ke apa ini Lebur, apakah ke kelahiran atau ini penghidupkan kembali. Ini lebih menurut saya ke kelahiran kembali gitu. Makanya yang tadi kita ngobrol Su ya, patung sapi itu apa Su? Nandi. Nandi pun namanya diberikan baru begitu ya Mas, jangan-jangan. Makanya Nandi pun diberikan nama baru oleh Mas Dwi. Iya. Kira-kira begitu ya, makanya kelahiran kembali. Nah gitu. Oke, tadi mungkin di sini ada tanya juga ya. Butuh tahu juga lebih jauh, mungkin tadi Su juga ada mention, Uya juga ada mention soal Nepal. Nah, kita tanya langsung sama orangnya. Jadi Mas Dwi itu waktu itu sempat ke Nepal membawa hasil karyanya waktu itu ya Mas Dwi ya. Nah, boleh sedikit coba diceritain ya Mas? Kenapa bisa tiba-tiba ke Nepal, sedangkan dengan notabene-nya kita tahu background dari Mas Dwi, kayaknya Nepal ini harusnya bukan tempat tujuan Mas harusnya gitu kan. Kenapa bisa sampai ke situ dan gimana perasaannya waktu itu Mas Dwi? Jujur saya pun nggak pernah terbayangkan saya akan sampai ke sana gitu. Dan tadinya saya pikir dengan saya membuat karya-karya ini ya udah sampai di saya atau mungkin nanti ketemu orang yang memang yang mana berjodoh gitu. Tiba-tiba saya waktu itu lagi diundang untuk pameran di daerah PIK 2, itu ada acara Sen Mandala Festival. Jadi ada biksu yang membuat mandala dari pasir gitu. Nah pas hari H itu ada Rinpoche dari Nepal datang dan dia langsung jatuh cinta melihat satu karya saya yang
ada yang Buddha yang di dadanya ada perunggunya tadi. Iya, iya. Gitu. Dia langsung bilang saya mau patung ini gitu. Terus dari panitianya nyampaikan ke saya gitu, Rinpoche tertarik patung itu, Mas Dwi patungnya dijual kah? Oh iya gitu, kalau tertarik boleh nggak apa-apa gitu. Terus buat siapa aku tanya gitu, Rinpoche dia mau naro di dia sedang membangun wihara di atas gunung gitu, namanya Lama Gaon Monastery gitu. Mau ditaruh di sana, terus aku langsung bilang, oh ya sudah, saya sumbangkan untuk ditaruh di sana gitu. Itu sebuah kehormatan bagi saya gitu, karya saya ada di sana. Gitu. Udah sampai akhirnya perjalanannya, ternyata saya diundang untuk mengantarkan patung itu ke sana. Mas Dwi nanti ke sana ya gitu, untuk serah terima sekalian. Wah, udah diurusin semua untuk berangkat ke sana gitu. Wah ini, ya udah saya mengikuti bagaimana semesta membawa perjalanan ini gitu kan. Ya. Welcome home. Tadinya saya pikir saya membawa ke sana karya saya itu ternyata untuk mengantarkan. Yang ternyata saya merasanya kok kayak saya mengantarkan patung ini untuk pulang ya. Gitu. Dan selama perjalanan itu juga patung ini tuh nggak mau ditaruh di bagasi. Gimana Mas? Gak mau ditaruh, dia ngomong, dia nolak apa Jadi gimana? panitianya cerita sama saya, tadinya mau dinaikin ke SQ. Karena patung saya itu beratnya itu 35 kilogram. Oke, overweight tuh ya, 20. Nah begitu dia ke kantornya SQ di bandara dia bilang nggak bisa. Harus dikirim kargo karena maksimal bagasi itu kan 32. Iya. Wah akhirnya naik apa? Terus panitianya akhirnya nanya ke Thai Airways bisa. Tapi karena beratnya 35 itu harus beli tiket satu lagi. Oh dapat seat. Dikasih patungnya kayak tempat orang ya. duduk di bangku gitu kan. Oh ya sudah gitu kan. Pas kita check in, patung saya ditimbang, beratnya jadi 28 kilogram. Padahal saya itu, kan saya bikin sertifikat ya dan saya timbang gitu berapa kali dan beratnya 35 kilogram. Pas lagi check in jadi 28 kilogram. Ya udahlah ya gitu. Saya pikir sudah diurusin dan sampai perjalanan sampai pesawat udah. Ternyata begitu kita habis check in masuk ke dalam, panitia yang nganter saya ke sana sama dia dibawa patungnya. Sementara orangnya setinggi saya tapi lebih kurus. Ini Mas yang bawa? Iya Mas gitu. Secara bobot agak Beratnya sulit kan ya. segitu gitu kan. Saya daripada nanti orangnya pinggangnya patah dan atau patungnya jatuh gitu kan belum sampai sana akhirnya ya udah. Jadi saya gantian sama dia. Itu bawa sampai kita sampai di naik pesawat mau boarding gitu. Itu disuruh masuk duluan, disuruh masuk duluan sebelum penumpang yang lain. Begitu taruh di bangku, terus langsung ada pramugarinya bawa selimutnya kan warnanya marun. Ditutupin selimut patung saya, terus dipasang safety beltnya. Terus habis itu pramugari sama pilot dan co-pilotnya datang dan mereka ngasih hormat ke patung saya. Really Mas? Ini Saya sampai ngelihatnya sampai, wow. Ternyata memang patung ini nggak mau di dalam bagasi. Gitu. Iya. Emang dia mau gitu. Punya Nah, tempat khusus dia ternyata ya Iya. di sini. perjalanan itu kan kita transit di Bangkok. Selama saya duduk di pesawat gitu kan jarak satu bangku gitu ya. Itu saya tuh di anak mata saya ini melihat patung saya itu kok kayak bukan sebuah patung tapi kayak sosok gitu. Ada orang yang duduk gitu. Pas saya lihat itu patung saya gitu kan. merinding ya. Iya sampai transit dan sampailah kita mendarat di Nepal. Begitu sampai di Nepal itu nggak ada garbarata jadi kita pakai tangga naik bis terus masuklah ke terminal. Begitu masuk ke terminal saya ada bangku kan saya duduk dulu istirahat gitu. Begitu saya duduk itu saya lihat di luar itu langsung hujan. Jadi saya kayak ngerasa wah ini kayak semacam disambut gitu. Udah nih, masuk ke imigrasi dong. Di imigrasi kepecah, pas saya lagi bawa. Nah yang rombongan panitia yang nganterin saya di sebelah gitu. Terus diceritain nih, nanya itu bawa apa rombongannya gitu kan.
itu bawa patung Buddha. Oh, wah ini dalam Nepal dalam sejarah baru sekali ini patung dari luar Nepal masuk ke dalam. Patung pertama berarti Mas ya? Iya. Selama ini dari Nepal Dibawa keluar. keluar. Tapi yang dari luar ke dalam itu kata orang imigrasinya baru pertama kali patung saya. Luar biasa itu. Dan terus memang pas setelah perjalanan ini terus sampai ke sana, itu saya baru ngeh, ini benar-benar menyatukan dua budaya gitu. Karena kalau setahu saya di peninggalan candi-candi di Nusantara, kan batu semuanya. Betul. Dan Nepal semuanya itu perunggu. Wah. Nah patungku batu sama perunggu. Jadi ini kan dua ini kan menyatu. Gitu. Jadi waktu saya ke sana pun juga pakaian yang saya bawa itu tiba-tiba mau bawa ini mau bawa ini gitu. Yang saya bawa itu rata-rata sorjan. Oh. Jadi waktu saat ada upacara penyerahannya itu pun juga saya pakai sorjan itu. Jadi ada fotonya itu bener-bener kayak ya semacam kayak apa ya, kayak ya udah prosesi yang sakral gitu. Seperti itu. Wah, itu kalau tadi Su bilang nggak ada sesuatu yang kebetulan berarti. Itu semua ada jalannya, Iya. ada jodohnya berarti itu. Bisa sampai ke bawah di situ, ke bawah bajunya berarti kurang lebih mirip-mirip lah ya. Iya, saya tuh rasanya yang saya rasakan ya suhu di sana tuh saya merasakan kayak kok saya merasakan ketenangan dan kedamaian di sana. Saya kayak pulang rasanya. Saya kayak pernah kesini gitu rasanya. Gitu. Welcome home kata Su ya. Gak terbayang saya ke sana. Ternyata begitu saya ke sana ini berkaitan nyambung dengan karya saya berikutnya. Yaitu saya sedang membuat Dewi Sri itu yang tadi saya bilang. Ternyata pas dengan Rinpoche nanya kamu sedang membuat karya apa? Saya sedang membuat Dewi Sri. Ada fotonya saya kasih lihat. Oh ini Tara dia bilang. Oh. Gitu. Terus akhirnya Rinpoche ini dia langsung ngasih saya sebuah relik dari gurunya dia dan dia minta ini tolong taruh di dalam patung Dewi Srinya. Sebentar, dikasih relik Mas Dwi. Dikasih Ini relik. curang ya Bapak Ibu, kita ada nggak yang punya relik coba saya tanya? Nggak ada. Itu relik gurunya Rinpoche, karena sesuatu yang dimiliki itu adalah sangat berarti kan. Nah, makanya dipercayakan untuk ditaruh di patung Dewi Sri. Iya jadi apa ya Rinpoche ini bilang Mas Dwi di gunung kita ini yang tempat kita tinggal ini kita semua menjalankan praktek Tara Budanya gitu. Jadi nggak ada yang kebetulan Mas Dwi datang ke sini ya untuk menyempurnakan juga patung Dewi Sri Mas Dwi buat berikutnya. Semua nyambung ya? Semuanya nyambung. Semua nyambung ya Suhu ya. Terus dapat relik lagi, saya kok masih nggak ini ya? Kok kayaknya Saya gini nunggu-nunggu ya. relik. Nah Mas Dwi, tadi yang menarik itu katanya tadi begitu Mas Dwi kasih foto rupang yang mau dibentuk yang Dewi Sri itu mirip dengan rupang Tara itu berarti. Berarti ini dua rupang, salah satu contoh lagi yang mirip, dua rupang berbeda tapi bentuknya mirip. Gitu Mas Dwi. Gimana? Untuk Tara tadi itu suatu rupang kah atau itu apa? Patung Dewi Srinya Mas. Yang dibilang, oh ini Tara itu apa Mas Dwi? Nah mungkin Suhu yang bisa menjelaskan. Tara tuh kali. Dewi bro. Nah, nggak tahu Kalau ini. dulu Suhu Tara gimana? itu toko kaset. Tara Ini di mana Megastore. lagi nih? Kalau dulu. Tara itu di Tara. Nah Suhu tahu juga nih. Iya. Dulu di Apa sini. kesamaannya antara Dewi Sri dengan Tara itu? Iya, Indonesia dan Mahayana Chinese ya lebih mengenal kepada Sri. Sri itu Dewi Rejeki Kesuburan yang ada di sawah-sawah. Di dalam Sesiauco 10 mantra pendek itu ada khusus mantranya Dewi Sri. Dikatakan Namo Foto, Namo Dhammo, Namo Sence, Namo Seli. Namo Seli itu bukan Selise atau Sariputra tapi adalah Dewi Sri. Itu setiap pagi dikumandangkan 10 mantra pendek, salah satunya mantra yang ke-10, karena itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Kita jarang melihat Tara hijau di Indonesia, tetapi di Tibet, air mata dari Avalokiteshvara itu berubah menjadi 21 Tara. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Tara hijau atau Green Tara. Dan di Indonesia Green Tara itu dikenal dengan Dewi Sri.
Dewi Pertiwi adalah Dewi Bumi atau kita kenal dengan Dewa Bumi. Ya, Dewa Bumi itu Pritiwi. Jadi Pritiwi itu adalah yang menjaga bumi, sedangkan Sri ada yang memberikan kemakmuran. Jadi nenek moyang kita udah dari zaman dulu begitu dekat dengan Dewi Sri. Tapi nama Sri ini hilang, tinggal jadi nama orang. Jadi nilai-nilai keagungan dari Dewi Sri itu memudar, tetapi tidak lenyap karena Awalokiteswara di seluruh dunia masih dipandang sebagai dewi yang penuh welas asih, penuh cinta kasih. Eksistensinya ada di setiap dewi yang hidup di sawah. Petani adalah Dewi Sri karena dia menjaga keharmonisan, memberi pupuk, menjaga sehingga panen bisa dipanen dan kita bisa makan nasi. Itu adalah wujud Dewi Sri yang ada saat ini adalah para petani-petani yang tidak lelah, tidak menjual sawahnya dan tetap menggarap untuk kepentingan orang banyak. Itu yang kita lihat perwujudan. Seperti Awalokiteswara sekarang terwujud pada siapapun yang memiliki belas asih dan kasih sayang, itu adalah Awalokiteswara. Nah, Tibetan Tara ini memiliki peranan yang paling penting dalam praktisi. Maka mereka selalu ada buat Dewi Tara itu satu puja Tara, 21 Tara yang bagi mereka adalah wajib gitu loh. Di Thailand itu kan negara Theravada, tetapi ada satu Mechi, nama Mechinya saya lupa, beliau kena cancer. Tetapi karena bermimpi, dia membuatkan satu gua meditasi yang di dalamnya Tara, Green Tara, dan lagu-lagu Tara serta Himalayan Salt di sekelilingnya. Dan dia melakukan puja Tara dan mantra Tara dalam meditasi. Dalam waktu beberapa lama, kansernya perlahan-lahan lenyap. Jadi Sri atau Tara bukan hanya soal kemakmuran, tapi juga soal penyembuhan, keyakinan, kebangkitan kaum wanita juga termasuk di dalam situ. Jadi misi Mas Dwi adalah menyempurnakan Dewi Sri-nya, Indonesia banget yang bisa diterima di Nepal. Sebentar Su, jadi Green Tara, Air mata kuning. kemudian Dewi Sri, kemudian tadi Namoseli. Salah satu mantra di 10 mantra pendek itu Su. Betul ya Su ya? Iya. Namoseli tadi betul ya? Iya. Itu connecting semua juga? Kenapa? Karena Awalokiteswara adalah ulas asih. Tidak pernah akan pudar selama semua masih ada yang mempraktekkan ulas asih. Dewi Sri selama masih ada yang menjaga sawahnya, masih menjaga kebunnya, masih menjaga hutannya, Sri itu akan tetap selalu ada. Dewi Bumi, Ibu Pertiwi atau Dewi Pertiwi, dia tidak pernah akan hilang walaupun dikatakan sedang menangis, walaupun dikatakan sedang bersedih, tetapi selalu ada untuk kita. Coba bayangkan, kalau betul-betul ini nanti kekeringan, kan ini kan udah El Nino ya. Nah ini akan kering, semua sawah kering, hutan kering, apalagi pertambangan semakin merajalela. Nanti pohon-pohon berubah menjadi sawit, Anda kehilangan air, tidak ada lagi mata air, tidak ada lagi hujan yang turun dari langit, betul-betul kering. Apakah kita tidak akan sulit sebagai manusia? Pertanyaannya begitu. Jadi kita adalah alam, alam adalah kita, maka tugas kita adalah menjaga alam dan melestarikannya. Karena kita adalah dewi dan dewa itu sendiri yang hidup. Kalau kita bicara tentang itu sebagai mitos, maka kita tidak akan menghargai yang dulu pernah memang ada. Atau sekarang memang ada tapi tidak kelihatan. Malaikat-malaikat yang ada di samping kita, di depan kita. Bahkan malaikat penjaga kita, ya kita tidak pernah ucapkan terima kasih, say thank you. Nah, kita hanya akan melihat diri kita sebagai diri kita sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Maka beingnya udah nggak inter lagi. Jadi kita bagaimana harusnya kalau bersikap? Tadi kan Iya. Su bilang kalau kita menganggap ini cuma sebagai nggak kita anggap, maka ya begini aja. Kita harus bersikap seperti apa Suhu jadi? Manusia punya 4 unsur. Semesta ini 4 unsur. Kita adalah semesta, semesta adalah kita. Maka Berat banget nih. Kita adalah semesta. semesta adalah kita. Ya, jelasin sedikit dong Suhu. Iya. Saya nggak nyampe takutnya nih. Ya, artinya apa yang kita harus jaga adalah 4 unsur itu. Oke. Sehingga kita menjaga keseimbangan dengan dunia ini. Doa-doa yang kita pancarkan jangan pikir cuma doa biasa aja. Butterfly effect, kemarin di Surabaya acara YBA juga kita bicara tentang butterfly effect. 4 hal aja
Cinta kasih ini kalau cuma diem doang, semua orang tidak ada yang berkata, saya mengatakan semoga memalu berbahagia atau saya memancarkan cinta kasih saya ke semesta. Cuma diem aja, tidak ada yang mengungkapkan. Maka ini cinta ini tidak pernah dikasih. Cinta sendiri, hanya aku dan aku. Maka cinta kasih itu, cinta ini harus dikasih. Pikiran ini tanpa batas, ke segenap penjuru. Kupu-kupu di satu tempat bisa membawa tornado di tempat lain. Masa cinta kasih kita tidak akan membawa pada perdamaian di dunia? Sekarang para pemimpin bangsa di negara ini udah nggak sabaran untuk pencet tombol kan? Itu satu orang punya power mencet tombol. Tapi kalau kita pencet tombol di ulu hati kita ini, semua orang pada pencet tombolnya tombol cinta kasih. Saya yakin pemimpin yang tadinya mau mencet tombol nggak jadi deh. Lebih mementingkan tombol perdamaian. Karena getaran butterfly effect dari doa kita semuanya. Nah itu kan terkoneksi ya sebenarnya. Demikian juga dengan Dewi Sri. Dia adalah lambang kemakmuran, kesuburan, keagungan di masa dulu. Ibu kita Kartini emansipasi wanita. Dewi-dewi ini bukan cuma sekedar patung. Prasna Paramita yang katanya tokoh tubuhnya Kendedes yang sangat cantik itu adalah Prasnya Paramita. Prasnya adalah kebijaksanaan, Paramita adalah polomi atau kebajikan yang luar biasa, penyempurnaan tentang kebijaksanaan. Mas sosoknya adalah wanita. Siapa yang membuli wanita, dia tidak tahu dia sedang membuli siapa. Maka dibutuhkan kebijaksanaan yang tinggi untuk melihat segala hakikat yang ada di dunia. Prasnya Paramita, tahu kan? Patungnya seperti Kendedes. Itu Indonesia. Ke Nepal, beda lagi Prasnya Paramitanya. Nah, terus ke Chungpo, Kuan Yin seperti wanita. Tapi di Nepal laki-laki. Bener. Kuan Ya Yin kan? laki-laki su. Awal kita suara Kuan Yin. Oh Di iya? Chungpo kan bentuknya wanita, pakai kerudung gitu kan. Tapi sebenarnya kalau lihat dadanya rata terbuka. Tapi Ini sosoknya adalah sosok seperti wanita karena cinta kasih ulas asihnya. Dadanya kan terbuka, tidak tertutup. Iya, iya, gitu. iya, iya. Nah, itu. Yang Jadi, pakai botol itu kan iya, biasanya ya. botol, pakai botol. Jadi semua ini hanya wujud bahwa wanita adalah ibu. Ibu adalah yang melahirkan. Gimana kebijaksanaan ini akan lahir kalau kita tidak memiliki cinta, kasih dan welas asih. Nah, jangan pernah meremehkan wanita keibuan. Enggak su, saya selalu hormat sama istri saya su. Saya disuruh jangan pulang malam, ntar saya jangan pulang malam-malam. Saya respect. Enggak, ya tengah malam sedikit lah ya. Su, lanjutin dong su, 4 unsur tadi apa aja su? Yang pertama kan cinta kasih, tanggung su. Cinta, kasih, lalu welas, asih. Cinta kasih, asih welas. kita ini harus punya welas, asih. Lalu kemudian mudita, nah, kayak guru kita Simpati. punya Wihara Mudita Center. Mudita adalah suatu joyfulness yang bahagia. Melihat orang lain bahagia, kita jadi bahagia. Empati, simpati, ya kita melihat semua orang mau sukses, kita senang. Dan terakhir ini keseimbangan batin atau pingtengsin. Seimbangan batin ini bahwa kita bisa tidak terlampau heboh, tidak terlampau sedih. Tapi kita dengan kebijaksanaan ada di tengah-tengah di mana kita bisa seimbang. Nah tadi keseimbangan ini hilang. Kalau bumi ini tidak seimbang, air tidak seimbang, kekeringan. Udara tidak seimbang, oksigen nggak ada karena pohon-pohon ditebang. Pohon itu kita lupa satu hal, pohon itu penghasil oksigen. Hutan ditebang, oksigen hilang. Ozon bocor, matahari makin panas. UV kena kulit. Ini saya hitam makanya su. Nah udah mirip ya nanti. Itu baru matahari 1, belum matahari ke-7 ya. Janganlah Karena su. Nah jadinya semua adalah terikat satu sama lain. Itu tanpa batas. Jangan mengembangkan 4 hal ini tanpa batas, maka kita baru akan merasakan dunia akan memberikan kita pada sesuatu yang dikatakan keberlimpahan. Nah itu ya. Jadi dari seni ini banyak ya. Tadi Ajanta mirip sama Candi Mendut. Kemudian ternyata ini di luar Nalar. skrip ya. Ya, yang Nggak, di luar- yang tadi dikatakan itu kan abad ke-2 ke-5. Mendut ini kan ke-6 ke-8. Ada masa yang hilang. Tapi pasti orang yang buatnya
muter-muter aja tuh. Sama seperti beliau menemukan ini barang saya mungkin zaman dulu. Dan kenapa bisa lihat yang enggak ada tutupnya, saya bisa lihat pasti itu tutupnya kira-kira kayak gitu. Karena itu udah ada di dalam sini kita semua. Ada cloud-nya kalau Iya, kayak tadi Mas Dwi ayo kita tadi, ngobrol tolong ya. dibahas tuh. Betul ya. Menarik itu, cloud. Cloud ya. Cloud tadi saya sampai lupa, saya nanya apa cloud tadi sama Oh Mas itu Dwi? konsep tadi, konsep cloud itu konsep ingatan yang tadi Mas Dwi sempat bilang soal batu. Yang Mas Dwi sempat bilang bahwa batu tuh menyerap atau ada satu energinya di setiap batu itu. Dan Mas Dwi itu tadi memvisualisasikan, menganggap, mencontohkan batu itu seperti kalau kita sekarang tuh, kalau kita nginget semua hal di dalam tubuh kita, di dalam otak kita nggak muat, kita biasanya simpen, bukan kepala. Kalau kita simpan di Google Drive atau kita simpan semua memori di memory card, ada batasnya. Nah kalau udah ini batasnya udah nyampe, kita simpan di cloud katanya ya kan ya. Nah ini menarik, Mas Dwi tadi sempat bahas, mungkin boleh dikasih tahu ke teman-teman di sini Mas Dwi. Iya, jadi ketertarikan saya dengan candi itu membuat saya menggali lagi gitu tentang candi ini gitu. Jadi ternyata leluhur kita itu membangun candi itu punya maksud dan tujuannya untuk anak cucunya dan generasi kita gitu. Yang ternyata mereka sudah tahu untuk membangun candi itu fungsinya untuk apa. Dan tadi yang saya bilang batu itu merekam semua jejak yang terjadi. Itu semua terekam di dalam batu-batu candi itu. Dan kenapa mereka memilih material batunya juga yang seperti itu? Karena memang kandungannya pun bisa menyimpan. Kenapa ada daerah yang candinya itu batunya batu andesit? Kenapa ada juga yang pakai batunya batu bata merah? Itu mereka menyimpan dan memberikan energi yang berbeda. Jadi ini terkait antara transmitter dan receiver. Candi itu sebagai transmitter, nah kita itu sebagai receivernya. Gitu. Nah, bata yang merah itu vibrasi energinya dia itu turun ke bawah. Tapi kalau yang andesit dia itu ke samping. Kalau di Candi Abang di peninggalan Medang itu kenapa kok bisa ada, dia kan bentuknya seperti stupa gitu kan, gede, mungkin kalau digali ke bawah mungkin itu pasti candi gitu. Dan di antara candi-candi yang lain semuanya batu andesit, di Candi Abang ini batunya itu dari batu bata. Kan unik sekali gitu di daerah situ gitu. Ternyata memang mereka itu di daerah, maksudnya dalam kota Medang itu, daerah itu memang khusus untuk daerah pertanian. Jadi memang disengaja dibikin batu bata merah supaya energinya itu turun ke tanah. Supaya tanahnya itu subur dan makmur. Gitu. Karena zaman dulu itu kan mereka menjalankan proses pertanian secara peranata mangsa kan. Jadi ya mereka bertani berdasarkan musim. Hujan, melihat bagaimana proses bintang bulan dan sebagainya gitu. Jadi mereka bercocok tanam tidak mengeksploitasi dan tidak memperkosa bumi gitu. Kalau sekarang kan tanah dipaksa untuk bagaimana contohnya sebuah padi yang normalnya 8 bulan dia harus panen, tapi dipaksa dikasih pupuk yang dia harus bisa panen dalam waktu 4 bulan, 6 bulan. Berarti kan tanah itu diperkosa, dipaksa. Gitu. Jadinya ya ketidakseimbangan itu lagi. Jadinya karbon dan mikrobiota dan makhluk-makhluk yang dalam memang rantainya pun juga enggak jadi seimbang seperti itu. Apalagi sawit. Gitu. Jadi terkait tadi yang candi itu ya memang transmitter itu. Jadi dia memberikan vibrasi dan energi kepada orang-orang yang sekitarnya. Dan itu jelas kalau diteliti, masyarakat yang tinggal di sekitar candi itu frekuensi mempengaruhi perilaku. Pasti mempengaruhi perilaku. Gitu. Dan setiap candi ini punya fungsinya masing-masing. Contohnya Candi Pelausan. Candi Pelausan itu gelombangnya itu theta. Frekuensinya. Yang membuat?
Kalau kita tahu kan candi itu kan menyatukan dua wangsa kan, Candi Pelausan itu kan simbol cinta daripada Pramawardhani sama Rakai Pikatan, penyatuan dua wangsa Sanjaya sama Sailendra, gitu. Nah kebetulan aku punya teman yang ahli neuroscience dan kita mengetes brainwave kita masing-masing gitu. Tentunya kalau di sini dites semua brainwave manusia pasti nggak ada yang sama kan. Nah begitu kita bawa ke candi, semuanya jadi sama. Iya, gelombang frekuensinya tuh sama. Saya coba tes di Pelausan itu gelombangnya theta. Jadi, kamu tahu kan gelombang theta itu apa? Itu kan gelombang frekuensinya cinta kasih, tenang, damai. Relax. Jadi kalau orang punya masalah perasaan, emosi, ke Pelausan aja. Duduk aja itu udah pasti tune in dia, udah pasti akan gelombang tetanya ditarik ke atas. Ini rencana akan bikin buku, blog atau story tentang candi-candi, transmitter dan ininya nggak sih Mas? Ini menarik banget. Iya, ini sedang dalam proses, nantinya akan kita outputnya akan kita bentuk supaya ya orang banyak yang tahu gitu. Ada narasi yang menurut saya mungkin terputus ya gitu. Yang ternyata candi ini bukan hanya sebagai tempat untuk berdoa dan sembahyang, tapi itu memberikan frekuensi dan vibrasi yang sangat baik gitu. Makanya di Candi Pelausan satu-satunya tempat orang prewed. Ya, Foto prewedding. betul. Dan kalau ke sana itu lebih bagus lagi kalau nyeker, Grounding begitu. grounding. Karena itu kan ada mikrobiotanya di situ. Dan kalau kita nyeker, dulu Pramawardhani sama Rakai Pikatan gandengan tangan jalan di situ. Oh, itu mikrobiotanya juga. Saya sempat percaya juga hal itu. Sempat ada mitos katanya, kan kalau tadi di Pelausan ya tadi ya, itu untuk menyebarkan cinta kasih. Biasanya coba datang ke sana buat priwet gitu sih ya. Teman-teman di sini pernah ada yang dengar mitos Candi Prambanan? Kenapa ada Candi Prambanan? Prambanan. Katanya datang ke sana malah putus. Emang ada? Itu atau itu cuma cocokologi Mas Dwi? Saya sempat mendengar mitos itu dan sempat saya percaya. Teman saya berapa kali ke sana beneran. Serang berapa lama dia udahan. Sampai sekarang saya nggak berani ke Candi Prambanan jadinya. Putus itu bukan karena gimana, tapi mungkin karena mungkin frekuensinya nggak sama. Nggak cocok berarti Mas Dwi ya? Iya, tadi ya mungkin keterikatan atau keterhubungan itu kan secara pasti semuanya karena frekuensi dan vibrasi gitu. Betul itu dia. Abis dari situ Dari ke situ Pelausan. ya. Dinetralisir. Saya baru tahu lo ada priwet di Pelausan. Sama. Oh iya, sama aku tadi mau menjawab soal cloud tadi, belum terjawab ya. Kalau kita di handphone, kan ada data, nyimpen data, kalau di handphone kita nggak muat, kita nyimpen ke cloud. Iya kan? Nah, begitupun juga di alam kita ini gitu, di bumi ini kita tinggal. Jadi ada data-data semesta yang terekam di situ. Yang nggak sepenuhnya itu, memori itu ada di dalam otak kita. Jadi kalau misalnya kita ke sebuah tempat, kayak di sini nih, ini pasti ini merekam semua kejadian yang ada di sini. Kita ke candi, kejadian yang pernah terjadi di candi itu semuanya terekam di bangunan itu. Bahkan di rumah kita juga. Itu pasti semua kejadian yang di rumah itu terekam semuanya. Nah kalau kita frekuensinya bisa menyamakan dengan frekuensi itu gitu, kita bisa mendownload itu. Kita ke candi gitu, kita frekuensinya bisa sama. Misalnya kan kenapa ada frekuensi di dalam radio itu ada FM, AW. Kalau frekuensinya sama ya pasti bisa nyambung. Nah ini juga sama seperti itu. Jadi kita bisa mengakses itu gitu. Ya aku percaya ya kita ini kan bagian dari kita ini bagian juga daripada semesta ini kan gitu. Jadi kita adalah mandala kecil daripada mandala yang besar ini gitu. Ya makanya tadi sering ada keterkaitan karena kita bertemu di sini semua juga karena saya yakin frekuensi kita sama gitu. Ya orang yang nggak sama ya sudah ya nggak apa-apa juga, mereka nggak ketarik ke sini gitu Iya kan. benar. Ini kalau Buddhis tuh kayak sanya ya suhu ya. Sanya. Pencerapan. Ini suhu nih.
Ya contohnya kita di ruangan ini memberikan puja relik ya, ada relik sana. Itu kan benda peninggalan dari orang-orang yang pernah hidup pada masanya, pernah berjasa, pernah mengembangkan kultivasi yang luar biasa, sehingga setelah dikremasi menjadi sisa-sisa tulang yang tidak hancur. Nah ini disebut dengan relik. Relik ini kan koneksi kita ke masa lalu. Tapi nggak ada hubungannya sama kita kan. Tetapi ketika kita puja, ketika kita doa, ketika kita akan digiring ke masa-masa di mana orang-orang hebat ada, orang suci ada, kemuliaan ada, keluhuran ada, kekuatan batin luar biasa. Maka otak-otak kita, semua sel-sel saraf kita akan tergiring ke arah sana. Nah, orang yang sering melakukan puja relik, maka pikiran, batin, dan ucapannya akan tadi sefrekuensi. Nah, arahnya ke sana. Bukan kita muja-muja untuk kemudian disembah-sembah, diminta-minta. Bukan. Tetapi karena yang beliau pernah hidup di zamannya, itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang besar, orang-orang yang punya luar biasa pengendalian dirinya. Sehingga kita terkoneksi sekarang yang ada di sini, auranya atau energinya akan membawa kita menjadi lebih tenang, lebih baik. Dan setidaknya perubahan itu ada. Tidak ada manusia yang 100% baik, tidak ada manusia yang 100% jahat, tetapi kita sedang belajar, sedang terkoneksi, sedang terhubung. Semua dari masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang. Kalau masa lalu punya relik, berarti saya bila dalam hidup ini, saat ini, benar-benar melakukan kebaikan, benar-benar menyucikan hati dan pikiran tadi. Masa iya saya nggak punya kenangan gitu. Itu kan hanya berupa kenangan. Pembuktian bahwa sesungguhnya memang kesucian itu ada gitu. Dan saya punya teman yang nggak pernah ngomong enggak, selalu senyum, selalu begitu dikremasi, reliknya berwarna-warni, 2 tablet luar biasa. Tapi nggak pernah ada yang menyangka dia ini adalah praktisi, dia itu spiritualis, orang biasa aja. Tapi berbakti pada orang tua dan dia benar-benar tidak pernah berkata tidak. Dia selalu tersenyum, selalu mengajarkan ajaran, beda buku dan segala macam, sharing pada orang lain dengan ketulusan. Dan begitu dia dikremasi, orang biasa bisa punya ada relik. Demikian juga yang membuat saya tidak jadi lepas jubah, tidak jadi dulu tuh sekolah di Taiwan. Baru 3 bulan stres, pengen pulang nggak betah gitu. Loh kok jadi biksu nih, jadi biksu itu kayak begini gitu ya. Jadi biksu ini kok kayak gini berat banget gitu. Nah, pelatihannya akhirnya saya mau pulang itu saya camsi pakai buku di perpustakaan. Ketemu 1 buku, tebel banget segini. Begitu dipegang, loh kok ada bergetar. Taunya buku ini gambar ada orang biasa, cewek, wanita berambut. Tapi bawahnya di atas teratai, ininya ada halo. Wah aliran mana lagi nih, aliran baru nih. Ternyata beliau setelah dikremasi karena kecelakaan di usia 36 tahun, kecelakaan kereta meninggal. Setelah dikremasi, satu badannya berwarna-warni seperti kristal, seperti terumbu karang. Ada reliknya itu, kita di Mahayana ada selihwa sama selice. Selihwa itu tulang-tulang kita berwarna-warni dan bagus mengkristal. Selice itu bulat-bulat. Nah yang di sana itu adalah selice yang bulat-bulat. Satu buku itu adalah foto dari orang biasa yang hanya aktivis wihara biasa. Dan dia tidak pernah menolak tugas, jalanin aktivitas biasa. Tapi punya relik. Artinya orang biasa kok bisa mencapai sesuatu dengan ketulusan. Masa kita enggak kalau kita jalanin dengan sungguh-sungguh. Maka ini adalah terkoneksi dari masa lalu, menginspirasi, membawa aura, mengubah orang yang tadinya mungkin, masa sih ada orang suci? Lah ini ada buktinya. Karena semua orang kalau dikremasi cuma tulang biasa, tapi ini ada peninggalannya gitu. Gitu loh. Makanya menantikan banget Dewi Srinya itu ya Mas Dwi ya. Kan ada reliknya kan. Menantikan Dewi Srinya Mas Dwi ini loh. Mas, ini out of curiosity aja. Kalau kayak begitu, reliknya tuh gimana cara melebur relik, logam, batu tuh? Dimasukin kah Mas reliknya? Oh, Iya, reliknya tuh gimana cara yang melebur itu bertiga itu ditaruh di, apakah diletakkan di tempat khusus kah atau ada apanya, tandanya? oke.
Untuk apa nih? Dewi Sri atau? Si Dewi Sri yang reliknya kan rencananya akan di Dewi Sri tadi kan. Iya. Ya masih menunggu nanti naronya mungkin ya. Aku taruhnya itu, aku nggak taruh fotonya sih. Dewi Sri itu, jadi di mahkotanya itu ya kan batu. Aku tambahin lagi perunggu mahkota di atasnya lagi. Mungkin akan aku taruh di bener-bener di kepala. Masih dalam proses cari ilham juga berarti Mas. Masih ya, Proses nggak sabar. mencari ilham. Oke, Mas Dwi sama Sunasio. Nah, dari intip yang kita udah omongin hari ini, itu saya ada not satu hal sama Mas Dwi. Nanti kalau salah tolong dikoreksi menurut pandangan Su dan juga pandangan Mas Dwi nih ya. Kita ngelihat dari tadi tentang Ajanta Cave, ngelihat ada ngebahas juga tentang apa yang udah direstorasi sama Mas Dwi, apa yang ada di Candi Mendut, apa yang ada di Candi Borobudur kita. Kok kayak saya bilang semakin sesuatu ini atau peninggalan ini tidak terlihat, semakin dia aman. Betul nggak Su? Contoh Ajanta, semakin dia tidak terlihat, semakin dia terjaga gitu. Begitu sudah ada campur tangan manusia, rusak itu semua. Nah, di situ berarti mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa manusia ini juga harus paham arti interbings ini, bahwa kita saling terkait. Mungkin yang tadi Mas Dwi bilang juga, kita tuh cuman bagian-bagian kecil di alam semesta ini. Bukan alam yang butuh kita, tapi justru kita yang butuh alam itu sebetulnya. Mungkin tapi nggak banyak orang yang tahu itu gitu. Jadi makanya penting teman-teman di sini semua juga untuk kita saling tahu bahwa kita tuh adalah interbings. Kita tuh saling terkait satu sama lain. Tanpa adanya Mas Dwi, tanpa adanya Sunungsiu, tanpa adanya Uya di sini, belum tentu saya ada di sini. Walaupun secara harafiah belum tentu ini adalah orang tua saya gitu ya. Tapi kita tuh saling terkait sebenarnya berarti satu sama lain ya. Luar biasa menarik sekali ya. Itulah tentang interbings tadi itu ya Uya ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu para hadirin sekalian buat kedua narasumber kita. Kita mau buka pertanyaan apa langsung closing statement? Teman-teman di sini ada yang mau bertanya ke Mas Dwi atau ke Sunungsiu? Bapak Ibu kita buka satu aja pertanyaan. Satu pertanyaan ya. Satu penanya aja. Satu kesempatan eksklusif. Satu penanya aja. Ah tuh, sebelah sana. Oke, silakan boleh dibantu di sebelah kiri. Kita dengerin satu pertanyaan, setelah ini kita akan dengarkan juga closing statement dari Mas Dwi dan juga Sunungsiu ya. Dari inti pembicaraan kita hari ini. Oke. Nanti boleh perkenalkan nama ya Ibu, nama, kemudian pertanyaannya apa gitu Ibu. Iya. Silakan. Namo Buddhaya Su, Amitofo. Mikrofon. Saya Rosliana. Suaminya meninggal 2007, dikubur. Terus saya kalau meninggal maunya dikubur dulu, baru dikremasi. Ada nggak tuh reliknya nanti? Kenapa? Pertanyaan apa Ibu? Saya nih suaminya meninggal 2007, dikubur. Kalau nanti saya meninggal, saya dikubur dulu. Umpamanya nanti udah waktunya anak mau dikremasi, gimana bisa tulangnya bisa kayak tadi nggak? Maksudnya Ibu mau dikremasi begitu nanti? Ya sekarang gini, saya punya suami meninggal 2007, Iya. tapi sudah dikubur. Heeh. Umpamanya saya meninggal, tetap dikubur dulu. Tapi nanti anak udah nggak mau urus, umpamanya dia langsung dikremasi. Itu masih timbul nggak tulangnya bisa Oh, warna-warni? Masih reliknya kelihatan masih nggak muncul. reliknya? Itu yang kalau Iya. relik kita nggak tahu. Biaya udah pasti Ci. Iya benar dong Su ya. Udah ada kubur, ada proses. Iya. Itu gimana Su? Iya, masih. Reliknya tetap ada nggak Su? Katanya? Ya reliknya Masih, tetap Su. kalau misalkan ada satu sosok, dia sudah dikubur. Setelah sekian lama akhirnya digali lalu dikremasi. Reliknya masih tersisa nggak Suhu? Pertanyaannya susah juga Ya tulang akan tersisa sebagai tulang. Iya Artinya, betul ya. Ya, Tetap- kalau memang dia punya relik, setelah dikremasi reliknya juga akan tetap kelihatan. Pasti ya. Tapi istilah tulang dikremasi tetap aja jadi tulang. Dan sudah Yo. dikubur sekian lama Iya juga Ci, ya. bener juga sih. Itu kan udah tinggal tulang ya. Buang-buang biaya aja Ci, nggak usah lah. Cici pilih aja mau kremasi apa mau langsung kebumikan udah. Nanti Cici itu dulu aja, pikir-pikir dulu nanti ngobrol sama Su Sianping aja. Iya, sama Sulungsi juga boleh ngobrol-ngobrol ya.
Boleh banget ya. Biaya bro. Oh iya. Ekonomi lagi sulit brother. Satu lah ya. Atau Ibu aman ya Bu ya? Terjawab ya Bu ya? Bu aman ya? Oke. Ya. Berarti Bapak yang di Satu depan, lagi deh boleh deh. Satu ya. lagi boleh deh. Satu lagi boleh deh. Ya, Romo Agus, namanya sama. Hah? Agus juga ya? Om Mitopo, Om Mitopo semua. Saya belum menemukan bagaimana sikap kita. Sikap kita ketika tadi kan sudah dibilang bahwa batu-batu atau sesuatu yang dari alam itu mempunyai energi. Nah, bagaimana kita tidak terjebak? Apakah kita menghormati ataukah kita memuja? Atau sikap apa yang harusnya kita berikan terhadap yang kita bilang punya energi itu. Takutnya nanti kita malah jadi menyembah berhala. Karena kita menganggap, oh batu ini punya energi, wah saya mesti sujud-sujud gitu. Nah sikap kita bagaimana seharusnya Su? Om Mitopo. Om Mitopo. Pak namanya siapa Pak? Agus, Pak kode Agus. Saya boleh nggak? Su Oke. ini menarik ya. Su boleh nggak? Saya ke Mas Dwi dulu. Maksudnya Mas Dwi gimana ketika ngelihat patung itu? Kalau ini mohon maaf ya, ini bercanda gitu ya. Kalau kita kan biasa nih depan Buddha Rupang, namaskara gitu. Kalau Mas Dwi gimana Mas Dwi menyikapinya? Ya, menyikapinya? saya melihatnya ini semua adalah karena perhitungan matematika, sains. Bukan secara apa ya, bisa mistis atau klinik, bukan ke sana, saya tidak ke sana. Tapi saya bisa membedakan apa itu menyembah dan manembah. Menyembah dan manembah. Manembah itu bagaimana kita mengangkat tangan kita ke atas, itu bagaimana kita menghormati dan mengagumi segala keindahan atas dasar ini ciptaan daripada Tuhan. Bukan kita menyembahnya, tapi mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kita. Gitu. Mungkin tanpa kita berdoa meminta, saya percaya kok semesta ini sudah tahu kebutuhan kita. Gitu. Jadi dengan kita cukup mensyukuri dengan apa yang sudah diberikan kehidupan yang penuh sangat indah ini gitu. Dan bayangkan kalau kita berbicara candi di era itu berarti kan peradaban sangat canggih. Sangat maju dan sangat makmur. Karena nggak mungkin bisa bangun candi sebesar itu kalau nggak dengan biaya yang sangat besar. Gitu. Dan bagaimana zaman sekarang aja belum tentu bisa membuat itu. Belum ada drone. Kok bisa membuat candi yang letaknya simetris tadi seperti segitiga. Dan bagaimana bisa kok dalam bentuk golden ratio. Nah itu tadi saya percaya itu karena ada keterhubungan. Karena bagaimana pikiran, ucapan sama tindakan yang selaras. Jadi bisa membuat karya yang selaras dengan alam gitu. Seperti apa ya, kalau kita lihat air dengan frekuensi vibrasi yang tertentu, dia akan membuat sebuah pattern. Dan kita kan juga, tubuh kita juga mengandung air gitu. Gitu. Jadi kalau umpamanya banyak orang-orang yang sudah tercerahkan membuat karya, saya yakin karya itu pasti akan selaras yang menciptakan bumi ini menjadi bumi yang surgawi dan penuh keberlimpahan. Sudah terjawab. Gitu. Apakah sudah terjawab? Ya, benar. Ya. Suhu terima mau kasih. melengkapi nggak dari sudut pandang umat Buddha? Ya Suhu? sekali lagi image-nya umat Buddha itu menyembah berhala, kata menyembah ya. Padahal kita tidak pernah ada kata-kata sembah. Kita hanya bersujud kepada yang agung, yang sempurna, yang memang dia sudah sempurna, yang memang sudah agung. Manusia ini ada, historis dalam sejarah. Dan kita yang menghormati keluhurannya, keagungannya, sehingga kepala kita si sombong ini, kepala yang selalu ada di atas, mau menunduk. Artinya kita bukan menyembah pada sosok patung atau benda, tapi kita menundukkan kepala kita untuk si ego ini sendiri. Supaya kamu tuh bukan siapa-siapa. Yang ini udah sempurna. Yang ini udah bagus. Orangnya pernah ada, pernah hidup, pernah mencapai dengan usahanya sendiri.
dan ke surga waktu masih hidup. Maka setelah meninggal kita hanya kasih bentuk patung supaya jadi objek. Tapi yang kita hormati adalah kebudaan yang ada dalam diri kita. Setiap orang punya jiwa-jiwa Buddha. Sehingga kita beranjali, bukan menghormat saya menyembah Mas Dwi, tapi saya menghormati kebudaan atau keilahian yang ada dalam Mas Dwi. Dan kita saling menghormat. Itulah yang dinamakan penghormatan atau puja. Simbol-simbol yang ada seperti buah, itu kan hasil syukur kita. Ada petani, syukurannya pakai hasil pani, ada pekebun, ada peternak, itu semua memberikan puja yang terbaik. Tetapi yang kita hormati adalah keagungan, kesempurnaan, dan semua yang tadi udah dikatakan, hasil karya orang suci, hasil karya orang yang baik, ya hasil karya sesuatu yang nyata, kita bisa nikmati sekarang. Oh ternyata eranya zaman dulu tuh lebih canggih, lebih mulia, lebih luhur. Sehingga bisa menciptakan karya yang kita udah canggih sekarang susah diceplak. Interconnected batunya aja itu nggak bisa. Itu gimana zaman dulu orang pinter banget main puzzle ya. Ya terkunci. Sampai gempa dia hanya goyang dikit, tidak ada masalah. Tapi kita bangun dengan struktur yang kayak sekarang gempa hancur. Nah itu dia. Orang dulu lebih canggih ya Subi ya? Canggih luar biasa. Oke, semoga menjawab ya Pak tadi ya jawaban dari Aman ya, Zonal bagus Sio ya. dan Mas Dwi ya. Oke, Keren. Mas Dwi, berhubung kita waktu juga semakin mepet, closing statement mungkin dari Mas Dwi untuk pembahasan kita hari ini atau boleh juga pesan-pesan untuk mereka biar lebih sadar juga bahwa kita tuh interbeings Mas Dwi, silahkan. Ya karena saya bisa dibilang saya seorang seniman ya gitu, jadi saya membuat karya gitu. Saya mungkin bisa sharing dengan tidak terjebak dengan hasil akhir gitu. Karena saya percaya dengan proses. Kalau prosesnya benar, hasilnya pasti baik. Jadi pentingnya kita menikmati setiap prosesnya dan mencintai prosesnya. Tidak terjebak dengan hasil akhir dan imbalan finansialnya. Karena tujuannya kita semua terlahir ke sini untuk belajar dan untuk memperindah yang sudah indah. Sejatinya bumi ini sudah indah sejak dulu gitu. Jadi jangan lupa untuk kita menikmati setiap nafas yang diberikan kepada kita ini, merasakan anugerah dari hal-hal terkecil gitu. Jangan lupa itu. Itu aja, terima kasih. Dalam ya. Suhu Nungsio silakan. Ya, bila tadi nyambung, bila pikiran benar, bila ucapan benar, dan bila perbuatan benar, maka benar pula cita-citanya. Itu dalam agama Buddha, quotes itu yang paling luar biasa. Sehingga pikiran, ucapan, dan perbuatan pasti akan selaras dan mencapai cita-cita yang kita inginkan. Nah kita manusia biasa, betapa kecilnya kita ketika berhadapan dengan yang luar biasa. Ya tetapi pikiran kita memang sangat luar biasa. Jadi gunakanlah yang luar biasa itu untuk sesuatu yang the great buat hidup kita, buat hidup orang lain, dan buat semesta ini. Sehingga kita memperoleh berkah dari kebersamaan kita di sini di Wesak Festival 2026 dengan berbagai keragaman. Yang begini, dan yang begini. Semua berkumpul menjadi satu dan demi satu nama. Pada akhirnya semua ini hanya kosong. Waduh. Luar biasa. Boleh kita kasih aplaus? Kita berikan tepuk tangan untuk Teman-teman. dua narasumber kita. Suhu Nungsio terima kasih banyak. Mas Dwi terima kasih banyak atas kesempatannya malam hari ini. Dan juga tepuk tangan buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Sebelum kita turun, Bapak Ibu saya mohon izin. Saya selfie dari atas, Bapak Ibu ikutan boleh apa enggak? Boleh ya? Kalau Boleh ya? tiba-tiba bilang enggak gimana? Ya, Tetap dilakuin. Enggak kedengeran bilangnya, enggak kedengeran. Mas Di, Suhu kita izin selfie dulu ya. Boleh ya? Dari sini Suhu, kita selfie Suhu. Nah, kita selfie harus gengsi sedikit ya. Ya. Saya dari sini. Satu, dua. Kita cek dulu ya. Loh, kok malah ngerekam?
Ulang Su, ini merekam Su, mohon izin. Siap? 1, 2. Oke, bagus Cocok? ya. Bagus ya. Bagus ya Su ya. Abis ini saya minta airdrop. Boleh. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Dwi, terima kasih banyak Suhu atas waktunya. Kami doakan sukses untuk leburnya. Semoga Dewi Sri bisa memberikan kesuburan untuk Indonesia. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Dwi.